warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Oktabella. Saya ingin membuat video UAS akuntansi. Yang pertama, apa itu pengertian akuntansi? Akuntansi secara umum adalah suatu proses pencatatan, pengelompokan, pengolahan, pengajian data, serta pencatatan transaksi yang berhubungan dengan keuangan. Fungsinya untuk menghasilkan informasi keuangan yang dapat dibaca dan dipahami oleh pihak-pihak tertentu. Di dalam perusahaan, informasi tersebut biasanya akan disampaikan ke manajer, investor, kreditor, dan regulator. Yang kedua, apa itu perbedaan antara akuntansi dan pembukuan? Perbedaan utama antara akuntansi dan pembukuan adalah bahwa akuntansi merupakan proses yang lebih kompleks untuk mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan informasi finansial, sementara pembukuan hanya mencatat transaksi keuangan dan laporan keuangan. Akuntansi umumnya menggunakan informasi yang diperoleh dari pembukuan untuk membuat laporan keuangan, menilai kerja, dan mengidentifikasi masalah keuangan. Akuntansi juga melibatkan interpretasi informasi finansial dan mengidentifikasi masalah yang mungkin terjadi. Pembukuan di sisi lain adalah proses yang menghasilkan informasi finansial untuk akuntansi. Yang ketiga, prinsip dasar akuntansi. Prinsip dasar akuntansi dan penjelasannya. Yang pertama, prinsip biaya historis. Prinsip biaya historis juga disebut dengan prinsip objektivitas. Sesuai namanya, prinsip ini mempertimbangkan biaya historis atau nilai perolehan aset saat transaksi terjadi. Yang kedua, prinsip pengakuan pendapatan. Prinsip pengakuan pendapatan adalah prinsip yang mengakui bahwa pendapatan adalah hasil dari penjualan barang atau jasa. Yang ketiga, prinsip mempertemukan. Prinsip mempertemukan adalah prinsip yang juga harus ada dalam pembuatan laporan akuntansi. Prinsip mempertemukan maksudnya adalah laporan keuangan mengakui bahwa uang yang masuk ke dalam kas sebagai pendapatan. Yang keempat, prinsip konsistensi. Prinsip konsistensi adalah prinsip yang mengharuskan perusahaan untuk menggunakan metode akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Konsisten. Yang kelima, prinsip pengungkapan penuh atau lengkap. Prinsip pengungkapan penuh atau lengkap adalah prinsip yang mengharuskan laporan akuntansi menyajikan semua informasi secara kompleks dan mendalam. Laporan akuntansi yang lengkap tentunya memudahkan para pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan yang tepat. Yang keempat, profesi dalam bidang akuntansi. Yang pertama, akuntan publik. Akuntan yang memberikan jasa konsultasi keuangan dan pembukuan secara independen. Yang kedua, akuntan pemerintah. Akuntan yang bekerja pada lembaga-lembaga pemerintah. Yang ketiga, akuntan pendidik. Akuntan bekerja di suatu lembaga pendidikan sebagai pengajar dan peneliti. Yang keempat, akuntan internal. Akuntan yang bekerja untuk sebuah perusahaan atau lembaga. Yang kelima, akuntan syariah. Akuntan yang menyusun laporan keuangan sesuai prinsip syariah. Yang keenam, akuntan pajak. Akuntan yang menyusun laporan keuangan untuk kepentingan pajak. Yang ketujuh, akuntan manajemen. Akuntan yang menyusun laporan keuangan yang hasilnya digunakan untuk menjalankan fungsi-fungsi manajemen sebuah perusahaan atau organisasi. Yang kelima, bidang akuntansi apa saja? Yang pertama, akuntansi keuangan. Yang kedua, akuntansi pemeriksaan. Yang ketiga, akuntansi biaya. Yang keempat, akuntansi manajemen. Yang kelima, bidang akuntansi perpajakan. Yang keenam, akuntansi peranggaran. Yang ketujuh, akuntansi pemerintahan. Yang kedelapan, sistem akuntansi. Yang kesembilan, akuntansi perbankan. Yang keenam, jenis-jenis perusahaan berdasarkan kegiatan yang dilakukan. Yang pertama, perusahaan jasa. Perusahaan jasa merupakan jenis perusahaan yang menjual atau memberi layanan jasa kepada masyarakat atau konsumen seperti bank, transportasi, kantor akuntan, asuransi, dan lain sebagainya. Perusahaan jasa memiliki sejumlah ciri-ciri, yaitu pendapatannya diperoleh dari hasil memberikan jasa, tidak mempunyai perhitungan harga pokok atas penjualan jasa, memberikan layanan jasa kepada masyarakat atau konsumen, dan keuntungan atau kerugian diperoleh atas hasil perbandingan dari total pendapatan dengan berat atau beban jasa yang diberikan. Yang kedua,
Perusahaan dagang. Perusahaan dagang merupakan jenis perusahaan yang usaha utamanya yaitu membeli suatu barang dan kemudian menjual kembali kepada para konsumen. Ciri-ciri perusahaan dagang utamanya diperoleh dari menjual barang dagangan, tidak mengubah barang yang dibeli, dan langsung menjual kembali barang tersebut. Yang ketiga, jenis perusahaan manufaktur atau industri. Jenis perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pengolahan bahan baku menjadi barang setengah jadi atau produk utuh sehingga dapat dijual kepada konsumen. Yang ketujuh, 5 jenis laporan keuangan. Yang pertama, laporan neraca yang menunjukkan aset, kewajiban, dan modal perusahaan. Yang kedua, laporan laba rugi yang menunjukkan pendapatan, beban, dan laba atau rugi perusahaan. Yang ketiga, laporan perubahan modal yang menunjukkan perubahan modal perusahaan akibat laba atau rugi. Yang keempat, laporan arus kas yang menunjukkan arus masuk dan keluar uang perusahaan. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan yang menjelaskan kebijakan akuntansi, asumsi, estimasi, dan informasi lain yang berkaitan dengan laporan keuangan. Yang kedelapan, persamaan akuntansi adalah hubungan antara harta, hutang, dan modal yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kesembilan, contoh akun harta, hutang, dan modal. Contoh akun harta seperti harta lancar kas, surat berharga, wesel tagih, piutang dagang atau usaha, persediaan barang dagang, perlengkapan, beban dibayar di muka. Contoh akun utang, utang jangka pendek, utang wesel, utang dagang, utang pajak. Contoh akun real modal adalah modal pemilik modal saham, modal obligasi, modal ventura, IPO modal utang, modal urunan. Yang ke-10, contoh bukti transaksi seperti cek, nota kontan, faktur, nota kredit, nota debit, bilet giro, bukti kas masuk. Sekian video dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.